Hukum pidana di Jepang telah mengalami transformasi yang signifikan dari era feodal hingga sistem modern saat ini. Perubahan ini mencerminkan perjalanan panjang Jepang dari negara yang terisolasi dengan sistem feodal yang kuat menjadi negara modern dengan sistem hukum yang kompleks dan canggih. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah hukum pidana di Jepang dari feodalisme ke sistem modern. Hukum pidana di era feodal Jepang. Pada era feodal, Jepang terfragmentasi menjadi berbagai wilayah yang dikuasai oleh para daimyo atau penguasa feodal, yang memiliki kekuasaan otonom di bawah keshogunan. Selama periode ini, hukum pidana sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat setempat, serta kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing daimyo. Hukum yang diterapkan ini juga cenderung keras dan bervariasi antar wilayahnya. Karakteristik hukum pidana feodal dapat kita lihat dari adanya hukum lokal, di mana hukum pidana ini berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung pada kebijakan daimyo setempat. Berikutnya, adanya sanksi keras, di mana hukuman yang diterapkan seringkali sangat keras termasuk eksekusi dan hukuman fisik. Lalu adanya pengaruh Buddhisme dan Konfusianisme. Agama dan filosofi seperti Buddhisme dan Konfusianisme mempengaruhi konsep keadilan dan moralitas yang diterapkan pada hukum pidana. Beberapa contoh hukum feodal diantaranya yaitu Buke Shohoto, merupakan peraturan yang diterapkan oleh Keshogunan Tokugawa yang mengatur perilaku kelas samurai dan menetapkan hukum pidana bagi mereka. Berikutnya yaitu Goseibai Shikimoku, kode hukum yang dikeluarkan oleh Keshogunan Kamakura pada tahun 1232 yang merupakan salah satu contoh awal hukum pidana tertulis di Jepang. Selanjutnya kita beralih pada hukum pidana pada masa Restorasi Meiji. Restorasi Meiji pada tahun 1868 menandai perubahan besar dalam sistem hukum Jepang. Pemerintah Meiji berusaha untuk memodernisasi Jepang dengan mengadopsi sistem hukum barat, termasuk hukum pidana. Upaya ini dilakukan untuk menghapus pengaruh feodal dan membangun negara yang lebih terpusat dan modern. Reformasi hukum pidana pada masa Restorasi Meiji diantaranya yaitu terdapatnya penyusunan hukum pidana modern. Jepang mulai menyusun hukum pidana modern yang diadaptasi dari model hukum barat, terutama dari Prancis dan Jerman. Ini termasuk penerapan sistem hukum feodal yang bervariasi antar wilayah. Berikutnya, Kode Pidana Meiji. Pada tahun 1880, Jepang mengesahkan Kode Pidana pertama yang berbasis pada model hukum pidana Prancis, meskipun dengan beberapa modifikasi lokal. Reformasi lainnya yaitu pengadilan modern, dengan dibentuknya pengadilan modern untuk menggantikan pengadilan feodal. Pengadilan ini diatur secara terpusat oleh pemerintahan Meiji. Hukum pidana Jepang di abad ke-20. Pada periode pra-perang dunia kedua atau pada awal abad ke-20, Jepang terus memperkuat dan menyempurnakan sistem hukum pidana modernnya. Perubahan signifikan terjadi setelah Perang Dunia I ketika Jepang semakin terintegrasi ke dalam sistem internasional. Karakteristik hukum pidana pada masa ini yaitu terdapat pembaruan kode pidana, di mana kode pidana Jepang diperbarui untuk menyesuaikan dengan standar internasional dan kebutuhan masyarakat modern. Kemudian adanya pengaruh Barat. Hukum pidana Jepang pada periode ini sangat dipengaruhi oleh model hukum pidana Jerman yang menekankan sistematisasi dan rasionalisasi dalam penerapan hukum. Periode pasca Perang Dunia II. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, hukum pidana Jepang kembali mengalami transformasi besar di bawah pengaruh Amerika Serikat. Konstitusi baru Jepang yang diadopsi pada tahun 1947 memberikan landasan baru bagi hukum pidana yang menekankan hak asasi manusia dan demokrasi. Reformasi pasca Perang Dunia Kedua diantaranya yaitu Konstitusi Jepang 1947, di mana Jepang memperkenalkan prinsip-prinsip baru seperti perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan hukuman fisik yang kejam. Kemudian terdapatnya pengadilan yang lebih terbuka. Pengadilan pidana Jepang menjadi lebih terbuka dengan jaminan bagi terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Berikutnya kita akan membahas mengenai hukum pidana Jepang modern. Sistem hukum pidana di Jepang saat ini diatur oleh kode pidana yang disusun setelah Restorasi Meiji dan mengalami beberapa revisi sepanjang abad ke-20 dan 21. Sistem ini mencerminkan keseimbangan antara tradisi hukum Jepang dan pengaruh hukum Barat, terutama dalam hal prosedur pidana dan hak-hak terdakwa. Karakteristik hukum pidana Jepang modern yaitu adanya kode pidana yang mengatur berbagai jenis kejahatan,
mulai dari kejahatan terhadap individu hingga kejahatan ekonomi dan cybercrime. Berikutnya, prosedur hukum yang ketat. Prosedur hukum pidana di Jepang sangat ketat dengan penekanan pada presisi dan formalitas dalam proses pengadilan. Kemudian karakteristik hukum Jepang pada era modern ini, peran hakim dan jaksa. Hakim dan jaksa memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana Jepang, dengan kekuasaan yang luas dalam menentukan hasil kasus. Transformasi hukum pidana di Jepang dari era feodal hingga sistem modern mencerminkan perubahan besar dalam struktur sosial dan politik negara ini. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap pengaruh asing, tetapi juga upaya Jepang untuk membangun identitas hukum yang unik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modernnya. Untuk kalian yang tertarik dengan materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPL loh, yang pastinya akan mempelajari banyak kurikulum hukum, termasuk hukum pidana. 7 KUHP itu antara lain 1. Putusan harus memuat tentang kepala putusan. Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.